Perkenalkan, nama saya Lina Afitasari, NIM 1910101132 dari kelas A2 Manajemen 2019 semester 4. Nama saya Nurlaili Yuniati, NIM 1910101132 dari A2 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Kiki Wahyuningsih, nomor induk mahasiswa 1910111103 dari kelas A2 Manajemen 2019. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika bisnis Islam. Etika berasal dari bahasa Inggris, yaitu ethics. Dan dari segi etimologi, istilah etika berasal dari bahasa Latin, yaitu etius. Dan dalam bahasa Yunani, yaitu ethos. Dalam bahasa Latin sendiri, etika memiliki banyak arti, diantaranya kebiasaan, akhlak, watak, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan di bahasa Yunani, etika memiliki arti kebiasaan, yang mana maksudnya adalah kebiasaan baik ataupun kebiasaan buruk. Etika bisnis memiliki arti atau pengertian cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Dalam hal ini berkaitan dengan Islam, di mana dalam kegiatannya harus memenuhi syariat-syariat Islam yang sudah ditentukan. Jadi, pengertian dari etika bisnis Islam itu sendiri adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, dan halal haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariat-syariat Islam. Yang selanjutnya ada nilai dasar. Di dalam etika bisnis Islam terdapat nilai dasar, yaitu yang pertama, kesatuan atau tauhid atau unity. Yang kedua ada keseimbangan atau adil atau equilibrium. Yang ketiga ada kehendak bebas atau free will. Yang keempat tanggung jawab atau responsibility. Yang kelima ada kebenaran, kejujuran atau honesty. Etika marketing dalam perspektif Islam dia ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran. Sebagai umat Muslim, Al-Quran menjadi pedoman yang paling utama, apalagi dalam dunia bisnis. Al-Quran memberikan dua persyaratan dalam proses bisnis, yakni persyaratan horizontal atau kemanusiaan dan persyaratan vertikal atau spiritual, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pedoman etika marketing dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama, Allah memberikan jaminan terhadap kebenaran Al-Quran sebagai reliability product warranty. Yang kedua, Allah menjelaskan manfaat Al-Quran sebagai produk karyanya, yakni menjadi petunjuk semua umat. Yang ketiga, Allah menjelaskan objek, sasaran, customer, sekaligus target penggunaan kitab suci tersebut, yakni orang-orang yang bertakwa. Yang kedua adalah hadis. Nabi SAW memberikan teknik sales promotion atau marketing kepada seorang pedagang. Dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, "Duduklah, sesungguhnya kamu menawarkan dengan duduk itu lebih mudah mendatangkan rezeki." Adapun pedoman bisnis menurut Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Hisbah antara lain adalah: yang pertama, sempurna dalam timbangan. Kedua, hindari penipuan atau kecurangan. Dan yang ketiga, kondisi ketidaksempurnaan pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem marketing ekonomi Islam. Sistem marketing dalam syariah mengajarkan seorang pemasar untuk tetap jujur pada konsumen ataupun orang lain.
Nilai-nilai syariah mencegah pemasar terperosok pada nilai-nilai yang harus dijunjung oleh seorang pemasar. Syariah berperan dalam pemasaran bermakna suatu pemahaman akan pentingnya nilai-nilai etika dan moralitas pada pemasaran, sehingga diharapkan para perusahaan untuk tidak akan serta-merta menjalankan bisnisnya demi keuntungan pribadi saja, namun ia juga harus berusaha untuk menciptakan dan menawarkan, bahkan dapat merubah suatu values kepada para stakeholders-nya, sehingga perusahaan tersebut dapat menjaga keseimbangan laju bisnisnya sehingga menjadi bisnis yang berkelanjutan. Kemudian ada tujuan dari sistem marketing dalam etika ekonomi Islam. Beberapa tujuannya adalah: 1. Syariah marketing strategi. Para pebisnis harus dapat membidik pasar rasional yang sangat potensial. Setelah itu, mereka perlu melakukan positioning sebagai perusahaan yang mampu meraih main share. Yang kedua, syariah marketing taktik. Ketika positioning bisnis syariah di benak pasar rasional telah kuat, maka mereka harus melakukan diferensiasi yang mencakup apa yang ditawarkan atau konten, bagaimana menawarkan atau konteks, dan apa infrastruktur dalam menawarkannya. Langkah selanjutnya, para marketer perlu menerapkan diferensiasi secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan marketing mix, yaitu price, product, place, and promotion. Yang ketiga ada syariah marketing value. Peningkatan value di sini berarti bagaimana kita mampu membangun brand yang kuat, memberikan servis yang membuat pelanggan loyal, dan mampu menjalankan proses yang sesuai dengan kepuasan pelanggan. Dalam syariah marketing value, brand merupakan nama baik yang menjadi identitas seseorang maupun perusahaan. Yang keempat ada syariah marketing scorecard. Untuk menciptakan keseimbangan value kepada para stakeholder, maka terdapat 3 stakeholder utama dari suatu perusahaan, yaitu people, customer, dan shareholders. Yang kelima ada syariah marketing enterprise. Untuk menciptakan sebuah inspirasi atau inspiration, setiap perusahaan haruslah memiliki impian atau dream, sehingga perusahaan harus mampu menggabungkan antara idealisme dan pragmatisme. Perusahaan harus mampu idealistik dan sekaligus pragmatis, dan mampu mengimplementasikan kedua hal tersebut. Kemudian ada bentuk-bentuk marketing dalam etika ekonomi Islam. Terdapat 4 bentuk marketing dalam etika ekonomi Islam, yaitu ada rabaniyah, akhlakiyah, al-wakiyah, dan insaniyah. Untuk yang pertama, rabaniyah, yaitu jiwa seorang marketing syariah yang meyakini hukum Islam yang bersifat ketuhanan. Yang kedua, akhlakiyah, yaitu marketing Islam yang mengedepankan masalah akhlak dalam segala aspek. Yang ketiga, al-wakiyah, yaitu marketing Islam adalah para marketing yang profesional penampilannya. Yang terakhir yaitu yang keempat adalah insaniyah, yaitu marketing Islam yang bersifat humanitis. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu hal-hal yang harus diperhatikan sebagai etika marketing dalam perspektif ekonomi Islam. Menurut IDRI tahun 2015 halaman 281 sampai 285 menerangkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam etika marketing. Yang pertama, memiliki kepribadian yang baik dan spiritual atau takwa untuk kepentingan sendiri dan juga menolong sesama. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Yang kedua,
berlaku adil dalam bisnis agar mendekatkan pelaku bisnis kepada nilai ketakwaan. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 dan Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Yang ketiga, berkepribadian baik dan simpatik serta menghargai hak dan milik orang secara benar yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang keempat, melayani konsumen dengan rendah hati yang terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang kelima, selalu menepati janji dan tidak curang dalam pemasaran, termasuk dalam hal penentuan kualitas dan kuantitas barang serta jasa yang terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 152. Yang keenam, jujur dan terpercaya serta tidak berlebih-lebihan dalam mengiklankan barang bagus, padahal kenyataannya tidak demikian, yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 2. Yang ketujuh, tidak suka berburuk sangka dan menjelek-menjelekan barang dagangan orang lain. Yang kedelapan, tidak melakukan suap atau riswah. Yang kesembilan, segala bentuk aktivitas pemasaran harus memberikan manfaat kepada banyak pihak dan tidak hanya untuk individu ataupun kelompok tertentu saja. Terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 15-19. Yang ke-10 dan yang terakhir yaitu saling bekerja sama dan memberikan manfaat dengan tujuan kesejahteraan antar sesama pengusaha yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 273. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep marketing mix dalam Islam. Di sini kita akan membahas tentang dua hal, yaitu gambaran umum marketing mix syariah dan strategi marketing mix dalam Islam. Yang pertama tentang gambaran umum marketing mix syariah. Implementasi syariah dalam marketing mix dapat dilihat pada produk, barang, dan jasa yang ditawarkan adalah yang berkualitas atau sesuai dengan yang dijanjikan. Sedangkan elemen dari marketing mix itu terdiri dari 4P. Yang pertama produk atau produk, yang kedua price atau harga, yang ketiga place atau tempat distribusi, yang terakhir atau yang keempat promotion atau promosi. Elemen marketing mix ini diperkenalkan oleh Jerome McCarthy. Produk dan price adalah komponen dari tawaran atau offer, sedangkan place dan promotion adalah komponen dari akses. Komponen tawaran atau offer itu sendiri dalam perusahaan syariah harus didasari dengan nilai kejujuran dan keadilan. Dalam hal ini, tawaran harus sesuai dengan produk yang akan ditawarkan dan dilarang untuk menyembunyikan kecacatan pada produk. Sedangkan dalam penentuan harga, perusahaan harus mengutamakan nilai keadilan. Sedangkan dalam penentuan promosi dalam perusahaan syariah juga harus menggambarkan produk secara real dan harus sesuai dengan kualitas atau kompetensi produk yang dipromosikan. Selain itu, saluran distribusi harus mengutamakan tempat-tempat yang sesuai dengan target market sehingga dapat efektif dan efisien. Pada intinya, marketing mix harus didasari oleh prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran. Selanjutnya, yang kedua kita akan membahas tentang strategi marketing mix dalam Islam. Di sini ada 4. Yang pertama, keputusan produk atau produk harus menimbulkan manfaat dan kepuasan oleh pasar sasaran. Selain itu,
harus memiliki kualitas yang sesuai dengan keinginan pasar. Yang kedua yaitu keputusan penetapan harga. Dalam keputusan ini, produsen memasukkan faktor biaya, persaingan, dan permintaan. Harga ditetapkan setelah monitoring harga yang ditetapkan oleh pesaing, agar harga yang ditetapkan dapat kompetitif, tidak terlalu tinggi atau sebaliknya. Yang ketiga yaitu keputusan distribusi. Perusahaan memiliki jaringan distribusi yang dipandang efektif dan efisien, di mana ini untuk menghubungkan produsen dan konsumen tanpa harus mendolimi pesaing lain. Yang keempat, keputusan promosi. Promosi dapat dilakukan melalui 4 elemen. Yang pertama, promosi penjualan. Contohnya, memberikan potongan harga, pameran perdagangan, kupon, dan lain sebagainya. Yang kedua, iklan. Iklan dapat berupa pamflet, iklan tayangan, atau bahkan iklan billboard. Yang ketiga, publisitas. Contohnya adalah laporan tahunan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu penjualan personal, seperti digital marketing dan penjualan perseorangan. Semua strategi promosi harus dihindarkan dari tindak kebohongan dan ketidakadilan, serta publikasi produk yang menghalalkan segala cara. Semuanya harus sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, di bagian terakhir kita akan membahas tentang perbandingan marketing mix syariah dengan marketing konvensional. Perbandingannya yaitu ada 5, yaitu tentang konsep dan filosofi dasar, etika pemasaran, pendekatan terhadap konsumen, cara pandang terhadap pesaing, dan budaya kerja. Yang pertama untuk konsep dan filosofi dasar. Pada pemasaran syariah mendasarkan semua aktivitas pemasaran dengan nilai-nilai ketuhanan, sedangkan pemasaran konvensional membebaskan nilai dan tidak mendasarkan ketuhanan dalam aktivitas pemasaran. Selanjutnya untuk etika pemasaran. Dalam pemasaran syariah menggunakan prinsip kejujuran, amanah, dapat dipercaya. Sedangkan etika pemasaran konvensional menggunakan prinsip bebas nilai atau menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya untuk perbandingan pendekatan terhadap konsumen. Pada pemasaran syariah, konsumen dan perusahaan perbankan memiliki hubungan mitra kerja, sedangkan untuk konvensional konsumen dijadikan objek untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya untuk kategori cara pandang terhadap pesaing. Pesaing dalam marketing syariah dianggap mitra dan menggunakan prinsip bersaing secara sehat. Sedangkan dalam marketing konvensional, pesaing dianggap lawan yang harus dikalahkan. Yang terakhir, perbandingan tentang budaya kerja. Dalam marketing syariah menggunakan prinsip kejujuran, kecerdasan, bertanggung jawab, dan mampu menyebarluaskan. Sedangkan konvensional menggunakan prinsip bebas nilai. Itulah tadi materi mengenai konsep marketing mix dalam Islam dan perbandingan marketing syariah dengan marketing konvensional.